Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku, pada semester genap ini, ya, kalian masih dalam pembelajaran daring. Meskipun di masa pandemi COVID ini, kita harus tetap semangat untuk menatap masa depan, ya. Ayo marilah kita belajar sehingga masa depan kita insya Allah diberikan yang terbaik oleh Allah SWT. Anak-anakku, pada semester genap ini untuk materi tentang administrasi umum, terutama yang di awal minggu ini, ya, kita belajar tentang peralatan kantor, di mana tujuan pembelajaran dalam materi peralatan kantor yaitu siswa dapat mendeskripsikan pengertian peralatan kantor. Yang kedua, jenis-jenis, ya, dapat menjelaskan jenis-jenis peralatan kantor. Yang ketiga, menentukan peralatan kantor dalam kegiatan administrasi. Dan yang keempat, menggunakan peralatan kantor dalam kegiatan administrasi. Nah, peralatan kantor dan perlengkapan kantor itu ada sedikit berbeda, ya, berbeda dalam penggunaannya atau bendanya. Dimana kalau peralatan kantor, benda-benda yang dipakai dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari, ya. Sedangkan untuk perlengkapan kantor, benda-benda yang digunakan untuk membantu melancarkan tugas tata usaha atau bagian administrasi, ya, di mana terdiri dari mesin kantor, ya, hiasan kantor, nah, dan bekal kantor yang lainnya. Nah, di mana jenis-jenis peralatan kantor ini masih ada perbedaannya, masih dibeda-bedakan, ya. Yang pertama ada yang namanya perbekalan kantor, office supplies di sini, ya. Di mana biasanya perbekalan kantor ini kita gunakan, yaitu diantaranya kertas, ada pena, ada tinta, ada printer, penghapus, stapler, gunting, penggaris. Nah, kalian biasanya buku ada namanya stapler. Apa itu stapler? Stapler itu cepretan. Biasanya ada yang bilang cepretan, ada ya staples. Nah, sebenarnya staples itu jarumnya tadi, isinya yang ada di stapler. Nah, jadi sekarang karena sudah tahu membedakan antara stapler atau penjepret, ya, maka kalian kalau ditanyakan apa ini, stapler. Nah, ada lagi plong-plongan. Nah, plong-plongan itu bukan namanya plong-plongan, apa? Tapi perforator. Ini perforator, itu biasanya plong-plongan. Nah, yang kedua jenisnya itu berdasarkan mesin-mesin kantor. Nah, mesin-mesin kantor itu ada kalkulator, ada scanner, ada laptop, ada komputer, ada mesin ketik manual, ya, ada mesin fotokopi, ya, ada infocus LCD, ya, ada telepon. Nah, nanti kalau telepon ini masuk ke ada ranah sendiri, ya. Nah, ranah yang ketiga, ya, dibedakan lagi. Tadi kan ada perbekalan kantor, mesin kantor. Ada yang ketiga khusus telepon, ya, khusus fixed mile,
itu mesin komunikasi kantor. Di antaranya ada telepon, faksimiles, intercom, telepon wireless. Nah, itu masuk ke mesin komunikasi kantor. Yang keempat ini ada yang namanya perabot kantor, office furniture. Nah, di mana terdiri dari, contohnya itu ya, ada meja, ada kursi, ada sofa, ada rak buku, ada almari, ada filing kabinet, papan tulis, papan pengumuman. Ada juga cashbox, tempat menyimpan uang, ya, tempat menyimpan uang tunai. Nah, termasuk tempat majalah atau koran, itu masuk ke perabot kantor. Nah, yang kelima itu berdasarkan hiasan atau interior. Nah, jadi kalau kantornya hanya biasa-biasa, hanya ada kursi, ada meja, ya, ada sofa, tapi tanpa ada hiasan, nah, masih kurang cantik, ya, masih kurang mewah, masih kurang megah rasanya. Biar kita lebih bekerja lebih fresh, ya. Nah, kita beri hiasan, ada jam dinding, ada tanaman hias, ya. Nanti agar kita nyaman juga ada AC, ada kipas angin, ya. Ada patung, ada lukisan. Nah, itu berdasarkan hiasan atau interior, ya, interior kantor. Nah, yang kedua berdasarkan bentuknya. Peralatan itu berdasarkan bentuknya apa aja? Ada bentuk lembaran, ada bentuk non lembaran, ya. Bentuk lembaran, bentuk non lembaran, bentuk buku. Nah, contohnya bentuk lembaran ada kertas, ya, map, amplop, ya, plastik transparan, itu dalam bentuk lembaran. Sedangkan dalam bentuk non lembaran yaitu ada pena, pensil, ya, ballpoint, spidol, penghapus, penggaris, gunting, perforator, stapler. Nah, itu yang termasuk non lembaran. Sedangkan kok ada bentuk buku ya, Bu? Nah, yang ketiga dalam bentuk buku, peralatan dalam bentuk buku yang biasanya dibukukan itu ada buku agenda, ada buku kas masuk, kas keluar, ada buku tamu, ya, ada buku tahunan. Nah, umpamanya profil dari perusahaan itu mau dibukukan boleh. Jadi ketika ada tamu datang, kita taruh di ruang lobi biar tahu, oh ini dalam bentuk buku atau majalah. Nah, itu, ya. Yang ketiga berdasarkan penggunaannya, ya. Penggunaannya peralatan kantor itu dibedakan lagi, ya, dibedakan lagi. Ada barang habis pakai dan ada barang tidak habis pakai. Nah, contohnya apa, Bu? Barang habis pakai yang biasanya selalu digunakan yaitu ballpoint, pensil, kertas, tinta, klip, ya, itu habis pakai. Jadi setelah dipakai kadang sudah habis. Nah, yang kedua yaitu barang tidak habis pakai. Contohnya apa? Perforator, ya, perforator atau plong-plongan atau pelubang kertas. Tapi sekarang karena sudah tahu plong-plongan itu apa, nama kerennya, berarti kalian menyebutkan perforator. Stapler, bukan staples atau bukan penjepret, ya, tapi sekarang stapler. Nah, itu contohnya yang tidak habis pakai.
Yang keempat, peralatan itu berdasarkan keperluan tulis-menulis. Ya, masih dibagi lagi. Ya, dibagi lagi, yaitu yang pertama khusus keperluan tulis-menulis. Dan yang kedua, pendukung pelaksanaan pekerjaan tulis-menulis. Nah, contohnya apa? Yang pertama, khusus keperluan tulis-menulis, ada ballpoint, ada pensil, ada tip X, stabilo, pensil warna. Nah, itu yang keperluan tulis-menulis. Sedangkan untuk pendukung pelaksanaan pekerjaan tulis-menulis, contohnya yaitu tadi ada stapler, ada perforator, ya, ada isinya stapler yang namanya staples, ya, ada lem, penjepit kertas sendiri, ya, ada penjepit kertas, ada lakban, ada selotip, ya, selotip. Nah, dan lain sebagainya yang kiranya itu merupakan pelaksanaan pekerjaan tulis-menulis. Ya, itulah anak-anak tentang peralatan kantor. Ya, nantinya jika ada yang masih kurang paham, ya biasanya kalau kita tatap muka, ya, tentang peralatan kantor ini biasanya saya tunjukkan, langsung saya praktekkan caranya, ya, kalian sendiri yang mencoba caranya menghancurkan kertas itu bagaimana, caranya menghitung uang dengan alat penghitung uang itu bagaimana caranya men-scan bagaimana, ya. Nah, itu dalam pelajaran tatap muka karena kita kondisi COVID. Nah, oleh karena itu saya beri tugas, ya, lihat di YouTube, ya, cara yang pertama, cara menggunakan mesin fotokopi, ya. Yang kedua, cara menggunakan mesin scanner, ya. Yang ketiga, cara menghancurkan kertas dengan mesin. Nah, di situ ada, ya. Nanti kalian bisa kirim japri ke ibu, ya. Ditulis dulu cara-caranya, jangan lupa diberi nama, ya, di situ diberi nama, kelas, dan nomor absen. Nah, taruh di pojok. Setelah itu cara menggunakan mesin fotokopi. Yang pertama, ya, dicatat di kertas. Nah, setelah itu nanti baru dikirim ke ibu, difoto, langsung dijapri ke nomor ibu, ya. Itu anak-anak dari saya untuk mata pelajaran administrasi umum. Sementara itu jika ada yang masih kurang paham, langsung bisa japri ke nomor WA ibu, ya, di nomor 082141, ya. Kalian sudah ada di grup itu, ya. Nanti kami tunggu sampai dengan paling lambat hari Senin tanggal 18 Januari 2021. Sekian dari saya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, ya, selalu diberikan sehat, semangat belajar agar masa depan kalian diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam sehat. Jangan lupa SMK bisa, SMK hebat, semakin bisa, let's move. Sekiranya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.